Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki, NPM 192191052. Saya dari kelas 2B. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep pengembangan kurikulum. Nah, materi pertama yaitu pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini adalah suatu proses di mana perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum tersebut, dan kegiatan ini dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kurikulum ini merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Tentunya hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, berdasarkan Undang-Undang 20 Nomor 20 Tahun 2003 tentang kurikulum terdapat pada pasal 36 ayat 1 bahwa pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Nah, setiap pengembangan kurikulum selain harus mengikuti sebuah landasan, juga harus menggunakan prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama ada prinsip relevansi, yaitu berkenaan dengan kesesuaian antara komponen, tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Lalu yang kedua, prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip ini berkenaan dengan kebebasan yang dimiliki guru untuk mengimplementasikan kurikulum. Lalu yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Nah, prinsip ini berkesinambungan materi pelajaran dengan berbagai jenis dan jenjang sekolah dan tingkatan. Artinya tidak dapat diputus-putuskan, lalu saling berkaitan satu sama lain. Lalu yang keempat ada prinsip praktis dan efisien. Nah, di dalam prinsip ini kurikulum ini harus dapat mudah dilaksanakan, tentunya bisa memanfaatkan bahan atau alat yang ada dan juga sederhana dan terjangkau pula, tetapi juga harus tepat sasaran dalam pelaksanaannya, jadi agar mencapai tujuannya yang baik. Lalu yang kelima ada prinsip efektivitas. Nah, prinsip ini mengedepankan keberhasilan dari suatu proses pelaksanaannya dan juga di setiap proses pelaksanaannya tersebut harus selalu diperhatikan. Lalu materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu adalah perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum karena adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi tersebut. Lalu adanya dari pengembangan ilmu kependidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di perguruan tinggi keguruan. Lalu faktor yang kedua adalah masyarakat. Nah, di dalam ruang lingkup bermasyarakat, sekolah ini merupakan bagian dari masyarakat. Tentunya sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, di mana
sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya atau di sekelilingnya. Lalu faktor yang ketiga adalah sistem nilai. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai. Nah, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun politis. Nah, sekolah sebagai lembaga masyarakat dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan penerusan nilai-nilai tersebut. Nah, sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan harus terintegrasi dalam kurikulum. Nah, lalu materi selanjutnya adalah artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Nah, artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Nah, untuk merealisasikan artikulasi kurikulum ini perlu meneliti kurikulum menyeluruh, karena harus membuang hal-hal yang buruk atau yang tidak diperlukan, lalu menghilangkan duplikasi, lalu merevisi metode serta isi pengajaran, lalu mengusahakan perluasan dan kesinambungan dalam kurikulum. Lalu hambatannya adalah adanya hambatan pengembangan kurikulum. Terdapat beberapa hambatan. Yang pertama ada hambatan terletak pada guru, yang kedua hambatan dari masyarakat, dan yang ketiga hambatan yang sering dihambati dalam pengembangan kurikulum ini adalah masalah biaya. Nah, lalu yang materi terakhir adalah model-model pengembangan kurikulum. Dalam model-model ini terdapat beberapa model kurikulum. Yang pertama ada kurikulum tahun 1964, bersifat tradisional dengan tujuan pembelajaran hanya memberi bekal kepada siswa agar mampu melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Lalu yang kedua kurikulum tahun 1968. Nah, mata pelajaran PAI yang awalnya masuk dalam pelajaran budi pekerti, nah pada tahun 1968 ini resmi menjadi mata pelajaran sendiri, yakni mata pelajaran PAI, karena PKI dahulu dibubarkan sehingga lebih mengarah kepada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada kurikulum tahun 1975. Nah, dalam kurikulum ini mulai mengenal PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Lalu yang keempat ada kurikulum tahun 1984. Nah, pola pembelajaran ini adanya dua arah. Siswa ikut aktif dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Lalu yang kelima ada kurikulum tahun 1994. Nah, pengembangannya adanya penerapan muatan lokal. Lalu tahun yang keenam tahun kurikulum tahun 1999, karena itu adanya di era reformasi, jadi kurikulum tersebut disebut kurikulum suplemen. Lalu yang ke-7 yaitu kurikulum tahun 2004. Nah, kurikulum ini berbasis kompetisi atau KBK. Nah, lalu yang ke-8 ada kurikulum tahun 2006 atau 2007 yang biasa disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, yang terakhir adalah kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini
mencoba mengurangi beban guru secara administratif, yang kemudian guru hanya akan terfokus pada proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan, dan mohon maaf apabila banyak salah dalam tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.